Balik lagi di channelnya JJ's JTL Adventure. Di video kali ini kita akan pulang ke Bandung dari Bali menggunakan jalur darat lagi, road trip lagi. Dan kali ini kita akan review jalur darat berikut teknis-teknis, dan kita akan kasih tips-tips singkat atau tips tipis-tipis dari seorang amatir ya, bukan seorang pro driver. Kalau perjalanan jarak jauh itu sebenarnya apa-apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatiin gitu ya. Gitu aja. Jadi mengejar waktu, dan kita akan single driver ya? Single driver, betul. Jadi kita akan nyetir sendiri, kita akan lihat dan kita akan cek sama-sama kondisi fisik seseorang yang normal. Itu jaraknya berapa lama sih jarak tempuh dan harus istirahat gitu. Kita akan review itu selama perjalanan dari Bandung menuju ke Bali. Kalau menurut target, seharusnya kita akan tiba di Bandung itu 20 berapa jam ya? Kemarin 30 kurang lebih 28 sampai 30 jam. Cuma bedanya kali ini kita akan stay di Surabaya. Langsung aja ya. Oke, kita ikutin sama-sama perjalanannya. Mari kita pulang Bandung. Barangnya overload, guys. Jadi ini adalah puncak dari apa lagi ya? Pokoknya intinya adalah ini barang-barang kita semua yang full dari mulai kita berangkat dari Bandung 2,5 bulan yang lalu, plus sebagian oleh-oleh dan sebagian oleh-oleh lagi. Itu kita sudah packing karena nggak cukup waktu itu. Ya, ini lagi tahap pertama. Setelah kita pastikan bahwa tidak ada lagi barang-barang yang tertinggal di kamar, sekarang kamar lagi dicek sama petugas, barangkali ada yang ke bawah atau gimana, dan lagi manasin mobil. Sekarang ini tahap pertama, aku lagi packing dan mengecek kondisi mobil sekali lagi. Ini jangan ditiru ya. Harusnya mobil itu punya cairan wiper khusus yang sudah ada, mungkin kayak kandungan sabunnya gitu ya, khusus ya. Cuma kalau keadaan darurat ya kayak gini nggak apa-apa, cuma jangan ditiru ya teman-teman ya. Jadi pastikan mesin dalam keadaan oke, prima. Meskipun kita bukan mekanik, meskipun kita nggak mengerti mesin sepaham ahli mesin atau mekanik, tapi yang pasti seperti air wiper itu pastikan ada teman-teman, apalagi cuaca seperti sekarang kayak begini ya. Suara mesin, perhatikan biasanya kalau suara mesin mobil sendiri itu biasanya akan punya feeling kalau ada sesuatu yang salah. Seperti itu, air radiator apakah mengalami kebocoran atau enggak. Kalau air AC sih nggak apa-apa lah gitu ya, karena mungkin saringannya kotor jadi banyak menetes ke bawah. Tapi harusnya sih oke-oke aja gitu. Ya, gitu. Tekanan angin ikuti aja kondisinya seperti apa. Kalau biasanya terlalu keras berarti kendorin sedikit. Tapi kalau bebannya banyak seperti kita full seperti ini, ya berarti ditambahin lagi sedikit anginnya. Gitu guys, ya. Sekarang kita akan jalan, barang-barang sudah lengkap, isi bensin, isi pastikan e-money, dan jalan aja udah. Sudah siap belum semuanya? Siap. Siap, pulang Bandung nih siap. Pulang Bandungnya belum siap ya, perjalanan udah siap. Gitu guys. Oke. Kita berpamitan dengan Bli Krisna dan keluarga. Meski semalam Bli Krisna memang sudah mampir ke villa dan ngobrol-ngobrol, tapi tetap saja rasanya kurang afdol kalau tidak berpamitan sekali lagi, meski hanya melalui video call. Kemudian setelah itu kita langsung mencari pos antigen terdekat. Aku, Om Teguh, dan Mama Herni pun dites. Regulasi saat penyeberangan feri wajib melampirkan surat hasil tes. Sepanjang perjalanan dari area Peti Tengah menuju pelabuhan diguyur hujan, sesekali mengecil dan bisa tiba-tiba menjadi deras. Banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi selama perjalanan. Untuk itu, aku selalu memastikan BBM harus selalu dalam keadaan penuh dan perbekalan untuk JJ's pun harus selalu tersedia. Perjalanan etape pertama merupakan jalur non-tol 2 arah. Dari Peti Tengah menuju pelabuhan berjarak 125 km, membutuhkan waktu sekitar 4 jam berkendara dengan kecepatan 60 hingga 70 km per jam.
Sekarang udah mau masuk ke pelabuhan Gilimanuk, kurang lebih sekitar 3 kilo lagi, dan kita akan beli tiketnya dulu ya langsung. Jadi nggak pernah pakai Ferizi kita. Jess, apa? Dadah Bali, Jess juga pengen dapat letter situ tuh. Dadah Bali, dadah. Jess suatu saat bakal kembali ke Bali. Sekarang dia mau udah gak sabar lagi pengen pulang, mau gambar, mau apa, mau mikirin lagi di rumah gitu. Emang rumahnya mau diapain? Mau diapain emang? Rumahnya mau ditata kembali. Oh, mau ditata kembali. Kan pasti berantakan kan ya tuh dalamnya. Tapi ada yang beresin nggak? Nanti kita lihat ya gimana kondisi rumah kita. Waktu itu mah nggak dikasih lihat ya guys ya. Rumahnya kacau banget. Ya, nanti kita lihat ya masih kacau atau udah rapi. Banyak debu di mana-mana. Memasuki feri yang akan mengantarkan kita meninggalkan Pulau Bali, ditemani awan mendung dan guyuran hujan, merupakan momen yang pas. Pas untuk berpamitan dengan Pulau Bali. Ya, ada perjumpaan, ada juga perpisahan. Oke guys, selamat datang kembali di Pulau Jawa. Kita baru merapat dan sekarang posisinya sudah jam 6 atau 18.03 di Banyuwangi. Ya. Kita sekarang akan langsung menuju ke Surabaya. Harusnya akan sampai di Surabaya sekitar jam 11 atau jam 12. Oke, tapi yang pasti kita akan mencari minimarket, kita akan istirahat, ke toilet dan lain-lain gitu ya. Oke, makanya tips yang berikutnya, aku udah nggak tahu tips yang keberapa. Untuk perjalanan jarak jauh, salah satunya adalah selalu siapkan bekal, teman-teman. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahu ya, perubahan cuaca, perubahan waktu, dan lain-lain, apalagi lama di dalam mobil, itu akan membuat kita juga bisa menebak jam makan itu teratur atau enggak. Jadi selalu siapkan bekal ya. Itu aja tipsnya. Mari kita kemon, selamat datang di Pulau Jawa. Setelah beristirahat sejenak di dalam feri, perjalanan kami lanjutkan. Perjalanan tahap kedua dari Pelabuhan Ketapang menuju Surabaya berjarak 296 km. Terdiri dari 180 km jalur Pantura 2 arah, dan sisanya sekitar 120 km merupakan jalur tol Trans Jawa. Perjalanan tahap 2 ini membutuhkan waktu tempuh sekitar 5 hingga 8 jam. Biasanya, faktor-faktor yang membuat waktu tempuh semakin lama adalah tingkat kepadatan lalu lintas terutama di jalur Pantura. Banyak truk yang berjalan lambat dan beriringan, atau adanya perbaikan jalan dan hal-hal lainnya. Curah hujan juga berpengaruh. Tidak mungkin mengemudi dengan kecepatan tinggi saat pandangan terhalang oleh air hujan, bukan? Dengan kecepatan rata-rata di 40 hingga 50 km per jam, akhirnya kami sampai di gerbang tol. Tersisa 120 km lagi menuju Surabaya. Dua jam kemudian, kami akhirnya tiba di penginapan. Setelah proses check-in yang cukup ringkas, kami pun langsung menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Selamat tidur, Om. Selamat tidur. Dia dapat satu kasur dengan semua persediaan. Besok jam berapa ya? Besok jam bebas terserah. Pagi-pagi boleh, siang boleh. Besok gini aja, besok jam 10 deh ready. Oke. Ya, kita ngopi dulu. Siap, Ya. mantap. Selamat tidur. Good night. Ini Oke, bye-bye. Nanti kalau nanya wifi langsung ke resepsi telepon aja. Jangan lupa subscribe. Jadi kita dapat hotel Neo di Surabaya karena kita itu waktu tahun lalu kan ke Haris ya. Haris itu ternyata tadi penuh. GPS signal lost. Dan Santika juga penuh.
Dan kita terus terang kebingungan untuk jalanan di Surabaya. Jadi kita tadi begitu dekat, kita ada hotel Neo gitu kan, udah kita langsung walk in dan dapat gitu. Jadi kita setnya adalah satu kamar untuk Om Teguh yang memang buat sendirian. Dan inilah kamar kita. Ya, ini jadwalnya udah telat banget. Sekarang itu jam 2 subuh. Jejes baru kebangun sebentar, terus mau tidur lagi langsung. Jadi yang tadinya besok mau rencana berangkat jam 7, aku cancel. Kita akan berangkatnya jam 10 aja, nggak apa-apa. Kasihan soalnya, pada kecapean ya. Selamat pagi menjelang siang. Kita masih di hotel di Surabaya. Semalam itu kita baru tidur jam setengah 3, jam 3 gitu kan ya. Jadi kita di Surabaya ini akan stay sedikit lebih lama. Artinya maksudnya tuh dengar nggak? Jejes, selamat siang, Jejes. Halo, lihat tuh sini. Jejes lagi nonton TV. Mana sih TV? Ah, itu dia tuh. Ya, lagi nonton TV. Jadi begitu, kita itu sampai sini jam setengah 3 kurang lebih, terus siap-siap apa segala macem. Kita baru tidur jam setengah 4. Halo Mama Erni. Halo, selamat pagi menjelang siang. Untung aja nggak menjelang sore. Ya, bagian tersulitnya kalau dalam perjalanan menuju ke Bali dari Bandung itu sudah beres kemarin. Kita melewati jalur darat. Kita melewati jalur tanpa tol. Kurang lebih sekitar 160 sama 130. Kurang lebih sekitar 290 km jalur biasa Pantura dan Bali-nya juga dari mana? Dari Peti Tengah menuju ke Gilimanuk ya. Dari situ kita tadi kemarin lewat tol 150 kilo sampailah ke Surabaya. Nah, sekarang ini udah agak-agak enak jalannya karena bener-bener full tol dari Surabaya menuju ke Bandung. Sekitar 750 kilo gitu ya. Tapi tol terus. Hujan guys di luar. Hujan-hujan gitu. Jadi kita akan brunch di sini. Setelah brunch kita akan langsung jalan. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Bapak? Kata Jejes mau lewatin tol Jombang, hati-hati, katanya berbahaya kata di TikTok. Kenapa? Kebanyakan nonton TikTok guys. Ceritain atau kenapa? Kenapa katanya berbahayanya kenapa? Licin. Kalau hujan licin. Terus apa lagi? Suka keguling katanya mobilnya banyak yang terjadi kecelakaan di sana gitu ya. Itu guys, info dari Jejes berdasarkan TikTok. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Kita sudah sampai Semarang. Perjalanan lumayan jauh ya. Nah, tips ke berapa ya? Tips lagi teman-teman. Kalau mengemudi jarak jauh, makan jangan terlalu banyak. Jadi tambah makin ngantuk karena badan tuh relax ya. Makan secukupnya aja. Tapi nggak boleh sampai nggak makan ya. Terus kedua, tipsnya, maksudnya kedua tuh yang ini ya, yang sekarang, yang scene sekarang. Dari kemarin ngomongnya tips melulu ya. Tipsnya adalah pakai pakaian yang relax ya, jangan pakai pakaian yang
terlalu gimana gitu. Jadi kalau nyamannya pakai sendal kayak aku ya sendal, kalau nyamannya pakai sepatu ya sepatu. Baju jangan yang terlalu ketat-ketat, meskipun badan teman-teman mungkin bagus untuk diperlihatkan, tapi kalau dalam perjalanan jangan dulu ya, karena nanti akan kekurangan udara si badan tuh. Nah itu tuh akan menambah gerah, nggak nyaman, teman-teman percaya deh. Ya nanti ada tips lain, cuman aku lupa, ada di catatan, udah dikasih sama Om Teguh tadi. Balik lagi sama saya di rest area. Kita lagi-lagi di rest area. Sekarang sudah jam 19.38, kurang lebih sekitar 290 km lagi menuju ke Bandung. Tapi kita tetap harus berhenti karena teman-teman perlu tahu ya. Jadi beberapa orang termasuk aku, makanya kenapa aku pakai topi, karena aku tuh nggak tahan berada dalam ruangan AC yang terlalu lama. Itu akan menyebabkan aku sakit kepala gitu kan. Nah jadi artinya tetap setiap 2 jam itu harus berhenti. Aku ingatkan lagi ke teman-teman, sekedar tips, boleh dilakukan, boleh diikuti, boleh enggak. Tips-tips ini hanya sekedar tips. Tapi yang aku tahu banyak orang-orang yang tidak tahan terkena AC terlalu lama, seperti aku yang sakit kepala, atau misalnya Mama Herni menggunakan soft lens, itu cairannya itu akan mengering dan itu akan rasanya nggak enak. Jadi harus tetap ngeblend dulu dengan udara yang ada di luar kabin mobil. Gitu guys ya. Itu saja laporan yang dapat saya berikan kepada pemirsa pada malam ini. Perjalanan dari Bali daerah Kuta hingga tiba di Bandung, bermalam selama 1 malam di Surabaya, jarak tempuh 1198 km, ternyata membutuhkan waktu sekitar 36 jam. Perjalanan yang tidak ringan, sehingga saat memasuki tol Cikampek, semua sudah terlelap. Aku memutuskan untuk tidak mengambil video lagi dan membiarkan semuanya tertidur hingga tiba di Bandung. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah membantu kami selama di Bali. Sampai jumpa lagi.